Lah emang kenapa Syiah kalau menguasai Iran, Bay? Emangnya dia bukan Islam? Emangnya dia bukan Muslim? Oke. Plot twistnya film atau anime itu lebih plot twist lagi geopolitik dunia. Aduh, hati-hati teman-teman. Media sosial atau TikTok gitu, aduh, tuh kandang, kandang apa itu ya? Halo, kembali lagi di channel Abai Seventeen. Di video ini kita akan ngomongin soal perang yang kembali memanas, yaitu soal Amerika featuring Israel melawan Iran. Sejarahnya singkat ya. Dulu, sebelum revolusi Iran, sebelum tahun 1979, hubungan Iran-Israel ini sangat dekat. Iran bahkan kerja bareng sama Israel dalam urusan militer dan ekonomi di bawah Shah Pahlavi. Shah Pahlavi ini adalah orang yang berkuasa di Iran kala itu, sebelum revolusi Iran. Nah, revolusi Iran yang diketuai atau dikepalai oleh Ayatollah Khomeini itu mengambil alih kekuasaan di Iran. Iran sejak saat itu, sejak 1979 sampai sekarang, Iran resmi menolak Israel sebagai negara, menolak eksistensi Zionis, dan mulai mendukung kelompok-kelompok proksi anti-Israel. Jadi setiap kelompok-kelompok yang ada di sekitaran Timur Tengah gitu ya, yang tidak menghendaki adanya Israel, Zionisme, itu didukung dan dibiayai oleh Iran. Loncat ke tahun 2020. Menteri Pasukan Quds Iran, Jenderal Qasim Sulaimani. Ya, waktu itu lagi heboh-heboh juga ya soal jenderal ini. Itu ditembak mati oleh Amerika Serikat di Irak. Jadi makin memanas tuh hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran. Nah, sekarang nih, tahun ini nih, 2026, ada yang namanya Operasi Epic Fury yang dilakukan di Februari sampai Maret 2026. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, termasuk fasilitas militer dan pemimpin tinggi Iran, mengakibatkan eskalasi balasan rudal atau drone oleh Iran dan serangan proksi. Serangan proksi itu adalah orang-orang yang mendukung Iran, seperti Hezbollah ke Israel. Nah, per 1 Maret 2026, akhirnya Iran mengkonfirmasi bahwa Ayatollah Ali Khamenei itu meninggal di tahun 2026. Laporan terbaru menyebut pimpinan tertinggi Iran tewas oleh serangan Amerika Serikat dan Israel. Tewas di kediamannya ketika dibombardir oleh Amerika Serikat. Perang ini, teman-teman, apalagi di Timur Tengah ya, ini menimbulkan banyak korban jiwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga menyebabkan harga minyak naik. Oke, ini adalah pendapat gue ya teman-teman ya soal perang ini. Yang pertama, sikap gue pribadi ya. Gue tidak mendukung Amerika Israel maupun Iran. Karena kenapa? Karena Amerika dan Israel, teman-teman, itu sudah keterlaluan dan sudah terlihat jelas atas kemunafikannya serta terorismenya. Jelas ya, kita jelas melihat itu semua. Terutama ketika mereka membombardir Gaza, Palestina. Sedangkan Iran, teman-teman, itu diisi oleh orang-orang Syiah. Lah emang kenapa Syiah kalau menguasai Iran, Bay? Emangnya dia bukan Islam? Emangnya dia bukan Muslim? Oke. Ada yang menyebut Syiah itu masih bagian dari Islam. Ada yang menyebut juga Syiah itu bukan bagian dari Islam. Nah, ini dua pendapat yang cukup kuat argumentasinya ya. Di Syiah itu juga ada yang namanya mazhab-mazhab ya. Ada mazhab yang ekstrim, tapi ada juga mazhab yang cukup moderat. Tapi perlu diingat bahwa mereka, Syiah itu banyak yang mengkafirkan para sahabat dan juga istri-istri Nabi. Dan itu tidak sesuai dengan keimanan dan tidak masuk logika juga. Jadi baik hati, perasaan, keimanan, maupun akal pikiran, logika, itu nggak masuk. Bahkan ada mazhab yang ekstrim di Syiah, itu menganggap Ali bin Abi Thalib adalah seorang nabi.
Nauzubillah min zalik. Padahal beliau, Ali bin Abi Thalib, adalah sahabat Nabi yang mulia. Namun, kita tidak boleh menganggapnya sebagai nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi. Nabi Isa pun yang nanti turun di akhir zaman itu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan pembawa risalah baru. Jadi Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Oke, ini dari pengetahuan gue ya. Syiah itu ada yang menyebut bahwa mereka didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini adalah orang Yahudi yang dia pura-pura masuk Islam, lalu dia ingin menghancurkan Muslim atau Islam dari dalam. Dia ini dan kelompoknya mulai secara aktif memprovokasi atau mengadu domba umat Muslim sejak pemerintahannya Utsman bin Affan dan setelah kematiannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah Utsman meninggal syahid, lalu digantikan kan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu mulai banyak tuh masalah-masalah internal, konflik-konflik internal yang terjadi dalam tubuh Muslim itu sendiri. Dan salah satu penyebabnya adalah Abdullah bin Sabah ini dan pengikutnya. Itu kalau versi pendeknya ya. Tentu di sini gue nggak akan ngomongin detail soal itu. Oke, gimana teman-teman soal fitnah akhir zaman ini? Mantap nggak? Apalagi ntar Dajjal ya. Oke, ini ada beberapa saran supaya insya Allah kita terhindar atau menjauh dari fitnah akhir zaman. Yang pertama adalah perkuat iman dan takwa serta perdalam ilmu. Teman-teman, gue percaya plot twistnya film atau anime itu lebih plot twist lagi geopolitik dunia. Kita tidak tahu siapa yang benar-benar benar dan kita tidak tahu siapa yang benar-benar salah. Jadi dunia ini juga nggak bisa kita lihat hitam putih teman-teman. Jangan ada lagi yang bilang tidak mendukung Iran berarti mendukung Amerika Serikat dan Israel. Atau kalau tidak mendukung Amerika Serikat dan Israel berarti mendukung Iran. Nggak boleh ada lagi pemikiran bodoh seperti itu. Kalau gue pribadi setelah memikirkan teman-teman, setelah cukup banyak belajar soal geopolitik dan setidaknya fitnah akhir zaman ya. By the way, buku tertebal yang pernah gue baca itu adalah Ensiklopedia Akhir Zaman. Itu kurang lebih setebal 1027 halaman. Ya, sudah mencapai 1000 halaman lebih. Nah, dari beberapa ilmu yang gue dapat soal akhir zaman dan juga beberapa geopolitik dunia yang sudah gue pelajari, gue bersikap bahwa tidak mendukung Amerika Serikat featuring Israel itu dan juga tidak mendukung Iran. Nah, itu yang pertama adalah perkuat iman dan takwa serta perdalam ilmu. Yang kedua adalah tabayun. Tidak semua media, baik itu media sosial ataupun media konvensional, media mainstream itu bisa kita percaya 100%. Tetap kita harus bertabayun. Tabayun itu kita cross check lah gampangnya gitu. Dari media A, kita lihat lagi di media B, apakah benar. Dan cara kita melihat media juga harus hati-hati teman-teman. Kadang-kadang judulnya itu provokatif, isinya itu sebenarnya nggak seprovokatif judulnya. Apalagi media sosial. Aduh, hati-hati teman-teman. Media sosial atau TikTok gitu, aduh, itu kandang apa itu ya, TikTok tuh. Hati-hati dengan opini orang-orang yang tidak berilmu. Dia aja baca buku males, nonton video edukasi aja jarang-jarang. Terus mau ngomongin atau beropini dengan liar soal geopolitik dunia, soal akhir zaman. Lah itu gimana? Masa kita ngedengerin orang-orang kayak gitu? Lalu yang ketiga adalah hindari fanatisme buta, teman-teman. Dan ingatlah kalau ada peperangan di akhir zaman, ingat nih ya, yang kita tidak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah, lebih baik kita jangan ikut-ikutan. Dan yang harus kita persiapkan mulai sekarang ini teman-teman, fokus ke persatuan umat. Fokus ke persatuan umat muslim. Gue mendirikan platform yang itu fokus membangkitkan Islam dan Muslim khususnya melalui jalur ilmu pengetahuan.
Nama channel dan akunnya adalah Progresif. Mungkin gue akan kolaborasikan dengan channel ini, channel Abai Seventeen, untuk video ini. Jadi silakan teman-teman subscribe, follow, jika punya minat yang sama, jika punya concern yang sama, jika punya tujuan yang sama, dan silakan tonton video-videonya. Ingatlah teman-teman bahwa kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa itu menghendaki adanya umat Islam, umat Muslim yang siap. Maka dari itu, kita fokus mempersatukan umat, kita membangkitkan kembali Islam dan Muslim untuk kita benar-benar mempersiapkan kedatangan akhir zaman yang pasti akan chaos. Itu aja dari gua, Abai Seventeen. Sehat-sehat semua dan tetaplah berpikir kritis. Terima kasih buat yang sudah like, comment, subscribe, dan share. Gua Abai Seventeen and have a nice day.